البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Insyaallah kita pakai kitabnya Imam Nawawi, kita memuji beliau sebagai imam, mendoakan terus, mengambil faidah, menjelaskan, mendukung kalam beliau. Gimana dikatakan kita ini apa? Mengatakan apa itu memburuk-burukan Imam Nawawi atau mengatakan Imam Nawawi sesat atau apa? Ini kedustaan dari orang-orang Asy'ariyah. Bahkan alhamdulillah anak punya Syarah Riyadhus Shalihin punya Imam Nawawi sekarang sudah lebih dari 7 jilid. Takkan seperti ini dikatakan, oh ini mengatakan Nawawi sebagai orang yang sesat. Ini pendusta yang parah orang-orang Asy'ariyah itu. Ada juga kitab Syarah Arba'in Nawawiyah anak punya, dan juga apa kitab Syarah Taqrib wa Taisir di dalam masalah Mustalahul Hadis punya Imam Nawawi dan seterusnya. Itu termasuk kitab yang jarang disyarah. Yang terkenal syarahnya adalah dari As-Suyuti rahimahullah. Alhamdulillah anak ada syarahnya itu juga. Ini bukti Ahlussunnah memuliakan para ulama, termasuk juga Imam Nawawi. Maka orang Asy'ariyah yang menuduh mereka sekitar apa? Penuduh dan pemalsu semata. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan juga ada satu kitab lagi, tatkala orang-orang Haddadiyah dari Qatar, mereka berusaha memaksakan untuk mengatakan Nawawi itu mubtadi'. Ana bantah dengan satu kitab khusus dulu waktu masih di Yaman dengan takdim sebagian masyayikh. Ini bukti kita adalah membela Imam Nawawi, memuliakan beliau, tidak seperti tuduhan Asy'ariyah. Cuma yang kurang apa? Kemampuan untuk menerjemah. Waktunya tidak ada. Kalau para masyayikh dari Yaman atau dari Saudi, kita muliakan mereka dan mereka, kita tahu tugas mereka juga berat, tapi dari satu sisi mereka ringan, cuma menulis dengan satu bahasa. Tugas kita 2 bahasa. Ini yang menyebabkan apa? Pekerjaan itu jadi istilahnya apa ya? Agak-agak lambat. Seperti dulu kita diejek oleh teman, orangnya baik, membela Ahlussunnah dan aktif melawan Ahlul Bidah, tapi mengatakan kenapa kalian orang Indonesia lambat kalau menulis. Ana mengatakan antum jazakumullah khairan, antum tak kalah membantah hizbiyun cukup menulis dengan satu bahasa, kami harus 2 bahasa. Ini payah kami ini. Tapi semampunya apa yang mampu dilakukan kita lakukan. Yang layak dicela adalah yang punya kemampuan tapi tak mau membantu, bahkan apa? Menyerang dari belakang. Ini yang layak dicela. Yang sudah membantu semampunya, alhamdulillah disyukuri. Intinya kitab Ahlussunnah memiliki banyak kitab-kitab yang memuliakan Imam Nawawi, tidak seperti tuduhan orang-orang Asy'ariyah. Tayyib. Qala rahimahullahu taala al-haditsu tis'un ba'da 790. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muqa'iyyan. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan iqa'a. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Nawawi sendiri. Ya'kulu tamra, beliau memakan kurma. Tergantung i'rabnya. Kalau i'rabnya ini sebagai hal, kita katakan dalam keadaan beliau itu memakan kurma. Kalau kita i'rab ini ya'kulu tamran ini sebagai maf'ul yang kedua, maka kita tinggal sesuaikan bahasanya tanpa menggunakan istilah dalam keadaan. Thayyib, rawahu Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah di sini, al-muqai huwa alladhi yulsiqu al-yataihi bil ard. Muqai adalah orang yang menempelkan kedua buntutnya itu di tanah. Wa yansibu saqai, dan menegakkan kedua betisnya. Jadi seakan-akan apa? Hendak memeluk lututnya. Istilahnya apa? Duduk semacam itu ya. Cangkong, ya, macam itu ya, duduk cangkong kan istilahnya apa ya. Ya, kalau Yaman mengatakan apa? Muhtabiyah. Makanya untuk membantu ini pakai apa? Pakai habwah, pakai semacam kain pelikat ke kain-kain yang lain untuk mengikat, menempelkan lutut dengan dadanya itu. Nah itu yang dikatakan iqa'a. Iqa'a punya beberapa makna, tapi yang dimaksudkan di sini adalah yang itu. Tayyib.
Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ma'ruf, beliau adalah Abu. Nah, ini kita perlu dibantu nih. Abu siapa Anas bin Malik tuh? Abu siapa? Ya? Abu Hamzah. Abu Hamzah Al-Ansari. Baik. Min sighari sahabat, tetapi juga apa? Tetapi termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi yang terpandang bukan sekedar umur, tetapi apa? Yang terpandang adalah keberkahan yang Allah Ta'ala berikan. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisa. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Rasulullah di sini maf'ul bih dari apa? Ra'a. Ini jelas apa? Ru'yatul basar. Hukum asalnya. Jalisan ini bagaimana kita mengi'rabnya? Disebutkan oleh Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala dalam Mirqatul Mafatih ini sebagai hal, yaitu dalam keadaan beliau itu duduk. Kita tahu kalau ro'a ini adalah ru'yatul basar, dalam pembahasan nahwu dia hanya memerlukan satu maf'ul bih, sisanya sebagai apa? Hal. Tapi kalau ro'a di sini adalah amalul qalb, yaitu meyakini atau menyangka, maka ini perlu dua maf'ul bih. Baik. Nah, di sini dohirnya adalah apa? Penglihatan mata, maka Rasulullah sebagai maf'ul bih, jalisan sebagai hal, dalam keadaan beliau duduk. Muqa'iyan. Nah, muqa'iyan bagaimana i'rabnya? Ada dua kemungkinan. Tapi yang disebutkan Ali Al-Qari adalah sebagai hal yang kedua. Dan ma'ruf dijelaskan oleh para ahli i'rab, hal itu boleh lebih dari satu. Seperti apa misalkan? Ra'aitu rajulan ja'a ala farasin yathab. Saya melihat ada seseorang yang datang dalam keadaan dia duduk di atas kuda dengan tertawa. Jelas yathab ini bukan halnya kuda tak mungkin tertawa kan? Ngeri kita kuda lihat kuda tertawa. Tapi hal yang kedua dari orang itu, orang yang duduk di atas kuda itu. Nah, ya. Jadi apa? Hal boleh lebih dari satu. Demikian pula ini hal pertama adalah jalisan, dalam keadaan beliau duduk. Kemudian muqa'iyan, yaitu dijelaskan keadaan duduknya demikian dan demikian. Mungkin tidak muqa'iyan ini sebagai na'at dari jalisan mungkin, yaitu apa? Sifat duduknya adalah yang disebutkan itu, yaitu apa? Menempelkan kedua buntutnya ke tanah dan menegakkan kedua betisnya itu. Ini muqa'iyan boleh menjadi hal kedua, boleh menjadi na'at dari jalisan. Ya'kulu tamron, ada dua i'rab, ada yang mengatakan hal juga, berarti dalam keadaan memakan kurma. Ada yang lain mengatakan, yaitu kalau tak salah Ali Al-Qari juga mengatakan maf'ul bih kedua. Cuma ini tidak seberapa kuat. Kita tahu ada maf'ul bih kedua kalau fi'ilnya adalah fi'il qalb, yaitu apa? Menyangka atau meyakini. Tapi yang terkuat ro'ah di sini adalah ru'yatul basar, penglihatan mata. Maka ya'kul di sini adalah hal, dalam keadaan beliau memakan kurma. Tapi kenapa halnya berupa jumlah padahal sebelumnya berupa isim fa'il? Boleh ditakwil. Takwil jadi isim fa'il juga. Jalisan muqa'iyan akilan tamro. Boleh semuanya diseragamkan seperti itu. Langsung mansub semuanya. Nah, ini olahraga nahwu aja seperti ini. Baik. Muqa'iyan dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah mendatangkan riwayat yang ini, Imam Muslim mendatangkan riwayat kedua muhtafizan, yaitu muhtafizan ya'kulu tamran aklan dzari'an, yaitu muhtafizan, yaitu duduk yang tidak tenang. Bukan berarti tidak tenang seperti anak-anak lompat sana lari sini main parkour, bukan itu. Tapi maksudnya adalah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim, maksudnya adalah yaitu seperti cara duduk orang yang hendak berpindah. Kenapa? Dijelaskan oleh Al-Baydawi di dalam syarah Masabi. Masabi punya siapa? Imam Al-Baghawi. Maksudnya adalah beliau ingin berpindah kepada pekerjaan yang lebih penting. Apa yang diinginkan di sini? Maksudnya adalah beliau tidak ingin makan lama-lama, memperbanyak makan, karena beliau ingin menyibukkan diri dengan perkara yang lebih penting. Ada yang lebih penting, makanya beliau makan dengan cepat.
Bukan maksudnya aklan dzari'an yaitu makan banyak-banyak rakus, tapi kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim maksudnya adalah makan dengan cepat karena ingin mengurusi perkara yang lebih penting. Beliau memiliki kesibukan. Baik. Ya'kulu tamra. Kalau dalam riwayat yang berikutnya dari Sahih Muslim, summa yuqassimuha. Kemudian beliau membagi-bagikannya. Maksudnya apa? Ini menunjukkan kurma ini memang milik beliau, kemudian beliau bersedekah kepada sebagian sahabatnya itu. Dan ini menunjukkan adab yang baik, bukan istilahnya apa itu dalam bahasa Arabnya ananiyah, atau kalau bahasa modernnya apa, egoisme, ya mikir diri sendiri. Kalau mau makan cari sendiri, tak. Nah, Rasulullah SAW suka dengan muasah, berlapang-lapang. Saya makan, oh saudara saya juga lapar, nah, maka mereka juga diberi bagian. Jadi riwayat yang kedua sebenarnya lebih lengkap dari sisi apa? Dari sisi faedahnya. Hanya saja di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala membahas tentang apa itu? Terkait dengan bab dimakruhkannya duduk muttaqian, bersandar. Karena apa? Imam Nawawi condong kepada pendapat Al-Khattabi rahimahullah, makna muttaqian di sini adalah bersandar yang menyebabkan orang jadi makan banyak. Ternyata di sini Rasulullah SAW dalam riwayat Anas, beliau makan dengan posisi orang yang ingin segera berpindah, makan secukupnya kemudian mengurusi perkara yang lain. Itulah makanya beliau memilih riwayat yang pertama, walaupun riwayat kedua lebih bagus kan, yaitu bukan lebih bagus tapi lebih menjelaskan muhtafizan, yaitu ingin segera berpindah. Makanya sebagian mengartikan muhtafizan yaitu mustajilan, ingin bersegera. Nah, ini memang menyelisihi istilah muttaqian, yaitu makan berlama-lama. Yang diinginkan Nawawi di sini adalah yaitu dimakruhkannya posisi duduk tatkala makan dengan cara yang menyebabkan orang jadi makan sebanyak-banyaknya, karena ini akan menyebabkan perut itu terbebani dengan beban yang berat. Tapi makan secukupnya, kemudian sibukkan diri dengan perkara yang lebih penting. Bukan apa malah berjam-jam di apa istilahnya, di kedai makan atau berjam-jam di acara makan-makan itu. Makan secukupnya, kemudian laksanakan apa yang menjadi keperluan kita. Mungkin berjam-jam tapi tujuannya untuk apa? Untuk diskus barangkali ya, bukan karena masalah makan. Baik. Insya Allah cukup sampai di sini. Wallahu a'lam.